Oke. Ya, jadi mayoritas kegiatan kita ada di Instagram ini, tapi kalau rekan-rekan mau coba buka website kita tuh ada di neosiatc.com ya. Jadi core bisnis kita sebenarnya yang utama adalah training, tetapi ada komplemennya yaitu kita juga reseller software. Jadi teman-teman yang sudah training dan ingin meneruskan penggunaan softwarenya bisa mengontak Neosia untuk lisensi. Jadi lisensi yang kita provide itu ada untuk komersial dan ada untuk edukasi gitu ya. Nah, selain itu juga kita menyediakan untuk jasa konsultasi, Pak, buat teman-teman yang rekan-rekan profesional terutama yang udah kurang waktu untuk belajar gitu ya, sudah nggak ada waktu lagi buat belajar karena kesibukan pekerjaan, atau mungkin tidak ingin membeli lisensinya bisa mensubkan pekerjaannya kepada kita gitu. Nah, jadi tapi tetap core-nya adalah training. Sebenarnya ada lagi yang lain yaitu kita juga menyalurkan tenaga-tenaga kerja ya. Jadi teman-teman yang mengikuti training kita itu kebanyakan memang karena kita memang lebih arahnya tuh lebih ke sertifikasi internasional, Pak. Ya, rekan-rekan. Ciri khas Neosia itu adalah selalu ada sertifikat internasionalnya di setiap trainingnya. Nah, sehingga teman-teman yang sudah mendapat sertifikat internasional tuh kadang-kadang nggak selesai gitu ya, dia langsung lanjut berkarir di luar Indonesia gitu, ya dengan bekal sertifikatnya tersebut, ya seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada beberapa software yang kita ajarkan ya. Ini software ini, insya Allah nanti tahun depan akan ada Autodesk di sini. Ya, sekarang memang masih udah ada Autodesk Fusion dan Autodesk 3D Max, tapi tahun depan insya Allah akan ada muncul Revit gitu, Revit kemudian Maya, ya kan, ya semua produk Autodesk akan masuk di sini. Jadi kita akan jadi ATC di Indonesia yang provide training ke seluruh Indonesia gitu ya buat teman-teman seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu roadmap kita ke depan seperti itu. Oke. Nah, nah ini kalau bisa dilihat previewnya, ini ada suasana kelas kita. Jadi satu kelas itu satu sesi bisa sampai 50 orang. Dan ini ada 2 lantai ya. Jadi kadang-kadang sudah kayak kampus saja, ramai sekali gitu. Ini juga kalau teman-teman lihat Instagram kita juga ada foto-foto kita training. Jadi kita nggak cuma memberi training, kita juga di training ya. Jadi untuk mentraining orang kita harus di training juga, Pak. Dan di training langsung oleh prinsipal yang punya softwarenya untuk berhak memberikan sertifikasi internasional. Oke, gitu. Nah, itu sekilas tentang Neosia ya. Sekarang kita akan menuju ke penjelasan program kita gitu ya. Mungkin siapa dulu? Saya dulu, Pak. Ya, Pak Iskandar dulu. Oke. Silahkan Pak Iskandar. Halo, tes. Kedengeran enggak suaranya teman-teman? Dengar Pak, jelas Pak. Kedengeran Pak. Ya. Oke ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak, jelas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iskandar. Untuk program MSIB ini memang kita sendiri yang handle, meskipun nanti kita banyak tim ya, ada sekitar 30 tim di situ termasuk mentor-mentor, tapi untuk program MSIB di batch 3 ini untuk memberikan kesan pertama yang baik dan bagus untuk performa kita, memang kita sendiri yang handle. Untuk program mechanical saya sendiri, lalu untuk program sipil dan arsitek itu Pak Rizky sendiri. Memang kita ekspertise bidangnya di situ masing-masing. Oke ya. Sebelum panjang lebar, di sini saya mau bicarakan dulu masalah program kita. Ya, di sini di grup yang saya buat itu kan total sudah hampir berapa ya? Saya lupa ya. Bentar. Kalau tidak salah hampir 350 ya. Sorry. Nah, ini semua peserta yang ada di grup ini hanya grup sementara aja. Iya, 340 orang.
itu hanya grup sementara, jadi nggak usah khawatir. Kalau teman-teman di sini belum ada yang masuk ke grup, itu nggak usah khawatir. Kalau saya belum masuk nih, nggak usah khawatir kan. Nanti akan ada grup lagi. Di situ grup yang nanti kita buat itu adalah grup yang ada mentornya. Jadi satu mentor itu berisi 25 peserta. Jadi benar-benar fokus nanti. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, itu bisa langsung nanya ke mentornya. Meskipun nanti pada saat sequel pengajaran itu, saya yang handle sendiri. Jadi misalnya gini, nanti kan pelaksanaan trainingnya itu malam ya, dilaksanakan jam 6:30 sampai jam 10, sekitar 4,5 jam. Lalu setengah jam itu buat latihan dan kuis. Itu nanti kalau teman-teman masih ada yang nggak jelas, ya itu bisa langsung nanya ke mentornya. Ya, jadi tidak mengacaukan materi atau konsep mengajar kita dari awal. Jadi kalau ada pertanyaan tuh nggak usah diganggu dulu. Nah, setelah selesai materinya, kalian bisa langsung nanya ke grup masing-masing. Nah, itulah fungsi mentor. Nah, mentor itu ikut terlibat juga belajar sama kita. Oke ya. Oke, sebelumnya saya akan coba berikan dulu gambaran bahwa untuk program CAD Mechanical Design untuk program saya khususnya, ini sudah over sebenarnya. Bisa dilihat ya. Ini sudah over. Tapi di sini saya up di sini. Sebenarnya ini kapasitasnya cuma 250 ya. Bisa dilihat sini. Ini cuma 250 peserta saja. Nggak bisa lebih, tapi saya up jadi 500. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kemarin itu teman-teman yang masuk waiting list itu bisa naik ke sini. Ya, ini kemarin waiting list ini kasihan saya. Nah, ternyata bisa masuk ke sini. Ini saya up ke atas. Yang semula saya 250, saya up jadi 500. Nah, akhirnya ini hilang. Ya, tujuan saya itu, saya juga mikirkan malam kok nggak bisa-bisa gitu loh. Tapi sekarang udah mulai berkurang. Dan ini masih ada lagi daftar waiting list banyak banget. Banyak banget. Kita cek ya. Berapa sih peserta yang daftar nih untuk program saya khususnya di mechanical? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Lihat di sini. Ternyata untuk program CAD Mechanical itu sudah hampir 850 orang yang daftar. Banyak sekali ya. 850 orang yang daftar, yang kita terima hanya 250. Hanya 250 saja. Lalu bagaimana dengan sisanya? Nggak usah khawatir ya. Di sini, kenapa di sini kapasitasnya kok bisa naik jadi 262? Nah ini, pertanyaannya itu ya. Padahal di sini kan kita ambilnya 250 ya. Ternyata dalam perjalanan beberapa hari yang lalu itu ada yang mengundurkan diri. Ada yang mengundurkan diri di sini. Ada sekitar 5 peserta kalau nggak salah. 5 peserta mengundurkan diri. Lalu ada lagi 10 peserta. Itu dokumennya nggak jelas. Nah, dokumennya nggak jelas. Nah, saya ingin menyampaikan di webinar ini, tolong teman-teman yang dokumennya kurang, dokumennya itu nggak jelas, itu segera dilengkapi. Masih ada waktu, masih ada waktu. Yang saya bilang nggak jelas itu apa? Pertama, surat rekomendasi kalian itu ternyata itu banyak yang tidak ada kop suratnya, tidak ada kop surat kampusnya. Jadi dia berupa kertas biasa aja. Itu nggak boleh. Itu nggak resmi. Yang kedua, surat rekomendasi itu tidak ditandatangani, tidak diberikan materai, itu nggak boleh. Yang ketiga, SPTJM-nya itu kebanyakan tidak ditandatangani oleh orang tua atau pihak rektor. Itu nggak boleh juga. Itu harus kedua dokumen itu harus lengkap. Yang ketiga, lebih parah lagi nih, maaf ya. Yang ketiga, ini saya nggak nyebutin kampusnya ya. Ternyata ada satu kampus nih, itu SPTJM-nya sama semua. Saya nggak mau nyebutin lah ya. SPTJM itu kayak jiplak. Jadi karena ini hasil scanan ya, itu semua dijiplak, dipalsukan semua. Tapi makanya saya punya 2 kategori. Yang pertama, kategori yang lulus. Ya, yang kedua, tadi siang saya bahas, kategori yang semester 5-nya tidak sampai semester 5. Yang ketiga adalah kategori yang dokumennya nggak jelas, kurang atau tidak jelas. Nah, ternyata tadi dapat informasi baik dari Pak Rizky. Kita baru aja ke Jogja nih, ketemu dengan beberapa tim seleksi MSIB, termasuk petinggi-petingginya juga ya Ki ya. Termasuk beberapa petinggi di MSIB juga.
kita langsung diskusi di sana. Ternyata ini kabar gembira nih buat kalian semua. Ternyata bagi yang lulusnya semester 5 semester lulus, bagi yang kenaikan tingkat semester 5 di bulan September itu boleh ikut. Itu boleh ikut. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman di sini yang statusnya masih tergantung ya. Maksudnya belum sampai semester 5 itu boleh masuk. Itu boleh masuk. Nah, ini kabar bagusnya buat kalian, berarti data seleksi yang saya sudah filter tadi di grup untuk program kami itu di mechanical, teman-teman nggak usah khawatir, itu tetap bisa kita ikutkan programnya. Ya, oke, yang berikutnya. Bagaimana sih mekanisme belajarnya nanti untuk program khususnya di mechanical? Yang pertama, saya akan jelaskan dulu masalah silabus ya. Yang pertama, untuk program kita, khususnya di program mechanical maupun di arsitek atau BIM, itu kita laksanakan programnya itu nanti di setiap hari Senin sampai Jumat, itu pukul 18.30 sampai jam 22. Kok bisa berubah ya? Kenapa? Harusnya kan kita mulai jam 8 sampai jam 12. Kok kenapa berubah? Nah, ini perubahan ini bukan serta-merta kita ngerubah sendiri. Ternyata banyak inputan dari berapa ratus siswa yang daftar. Kita sempat stres juga mikirin, Pak gimana Kak? Saya kan juga nggak mau konversi kuliah saya. Sayang sekali kalau saya ninggalin kuliah, tapi beberapa nilai konversi mata kuliah atau training yang kita ambil itu ternyata tidak semuanya bisa dikonversi gitu loh. Ya sudah, kita diskusi panjang lebar dengan tim Neosia. Akhirnya kita putuskan bagaimana kalau kita ganti ke malam hari. Jadi teman-teman juga bisa kuliah, juga bisa kerja. Kalian juga bisa dapat ilmu di malamnya. Cuma yang saya tekankan di sini satu adalah teman-teman kuat nggak nih kalau seandainya aktivitas training ini dilaksanakan di malam hari. Itu kan otomatis butuh effort dan tenaga yang lumayan ya, karena teman-teman habis kuliah tiba-tiba langsung ikut lagi training. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah aktivitas training, ya teman-teman tuh nanti diberikan tugas. Nah, tugasnya itu boleh dikerjakan besoknya atau malam itu juga, tapi itu harus dikerjakan setiap hari. Karena itu progres untuk kita sampaikan ke pihak MSIB. Ya, apabila teman-teman di situ nggak tercapai persentase pengumpulan tugas dan absensinya, kita tidak memberikan hukuman apa-apa, nggak harus ini. Efeknya adalah teman-teman tidak bisa mendapatkan sertifikasi internasional dari kita. Apabila target pencapaian tugas dan kehadiran teman-teman di sini tidak memenuhi syarat. Jadi sayang ya, sekedar hadir aja Pak, saya maaf Pak, hadir sebentar ada acara. Nggak ada masalah, absen aja dulu, tapi jangan keseringan. Karena itu kita record, kita hitung berapa kali nih untuk materi AutoCAD nggak hadir, Inventor nggak hadir, ini nggak hadir, nah itu bahaya. Karena jangan sampai nanti ketika saat sertifikasi internasional, kalian bingung. Ya, dan seperti yang saya jelaskan di grup bahwa untuk pelaksanaan sertifikasi internasional, nanti saya dengan Pak Rizky itu roadshow. Jadi nggak usah berpikir ini ya, wah ini ujian nanti online Pak, nanti khawatir persentase gagalnya itu tinggi, nggak usah khawatir, kita roadshow nanti. Ya gitu ya Pak Rizky ya. Jadi kemungkinan sih bulan Desember atau Januari, kita setelah kegiatan trainingnya selesai, kemungkinan kita akan mensertifikasi teman-teman semua internasional. Nah itu roadshow dalam arti gini, misalnya ini yang di Jakarta, kita adakan eventnya di mana nih? Misalnya di tempat yang enak lah. Nah, di event, nah teman-teman di situ buka laptop, kita ujian bareng-bareng di situ. Jadi serentak. Misalnya di Depok, kita adakan ujian internasional bareng-bareng. Di Surabaya, kita adakan bareng-bareng. Di Malang, kita adakan bareng-bareng. Di Bandung, di Jogja, dan lain-lain. Ya, Sumatera insya Allah ya Pak Rizky ya, kalau memang kita roadshow ke sana. Jadi kita tentukan spot aja, spotnya itu mungkin di kampus, biar lebih enak kan, terjangkau lebih banyak kan. Gitu, nanti pada saat kita melaksanakan ujian tersebut, paling saya minta difasilitasi aja kayak proyektor sama ruangan khusus. Jadi pada saat pelaksanaan itu tuh tidak ada yang terganggu di situ. Nggak usah khawatir, apabila nanti ujian sertifikasi saya dampingi, saya berani jamin 100% kalian lulus semua. Ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak kejangkau kayak di Medan, Aceh, ya setidaknya meluangkan waktu sedikit lah apabila kita nanti ke Palembang atau kemana, itu teman-teman bisa nimbrung sekalian ke situ. Oke ya, itu sekedar pelaksanaannya. Oke. Untuk materinya. Ada pertanyaan nggak nih untuk penjelasan saya tadi, teman-teman? Izin Mau bertanya, bertanya, Pak. Pak. Yang di Makassar bagaimana, Pak? Ada roadshow-nya, Pak?
Jauh sekali ya. Kejauhan nih. Paling kalau untuk yang di Makassar sih kita paling laksanakan online aja. Nggak usah khawatir, kita online aja. Oh iya Ya. Pak, terima kasih Pak. Karena kita roadshow-nya itu bukan hanya ya, maksudnya memang kita untuk di kota-kota besar aja gitu loh. Yang sering rutin kita kunjungi. Kalau Jogja udah pasti, Bandung, Surabaya, Malang itu karena kita sering adakan event juga di sana. Jadi komunitas kita di sana udah banyak gitu loh. Tapi insya Allah lah, doakan aja kalau memang waktunya ada, kita akan sempatkan juga main ke Makassar. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya mulai? Halo, Lam, malam Pak. Malam. Siang Pak. Sore ya? halo? Nggak ada Halo, Pak. pertanyaan? Tanya Pak. Ya, silakan. Suara saya terdengar ya Pak? Halo, halo. Dengar. Ya, halo. Iya. Saya mau nanya Pak, untuk ujian sertifikasi internasionalnya itu bisa dilakukan secara online dan offline atau pasti offline aja? Bisa online. Hanya offline Bisa aja? online. Oh, bisa online Bisa juga online. ya? Bisa online. Cuma kalau Oke. online, saya harus concern dulu ke peserta. Jangan sampai pada saat pelaksanaan online itu kalian koneksi internetnya itu buruk. Karena pernah kejadian, saya coba tracking waktu itu ujian online 5 orang, itu beda pulau semua ya. Ada yang di Cirebon, ada yang di Makassar, ada yang di mana-mana. Ternyata yang agak apesnya itu di Cirebon. Ternyata yang pertama, maaf ya, yang pertama speknya dia tidak memenuhi. Spek laptopnya nggak memenuhi. Jadi ketika dia pelaksanaan ujian, itu benar-benar lemot banget. Jadi kita buka satu part aja lama sekali. Yang kedua, koneksinya bermasalah. Dia saat ujian pakai koneksi HP. Bayangan tuh. Saking dia nggak ini ya, dia pakai koneksi HP. Ternyata ketika saya remote, paham ya? Ini kan Zoom ini bisa nge-remote ya. Saya remote, ternyata grafis saya tuh nggak cocok dengan dia. Paham nggak maksudnya? Kalau remote itu Bagaimana kan, Pak? kalau nge-remote itu saya seperti tukaran layar, paham nggak? Tukaran layar. Ya, Jadi benar. layarnya Mas, saya pakai di sini. Nah ternyata grafisnya itu nggak cocok. Ternyata grafis peserta yang online itu ditembak ke tempat saya itu jadi low grafis. Itu yang pertama, akibatnya jadi lemot. Saya ketika gerakin mouse saya lemot banget gerak. Nah, jadi penyebab terjadinya gagal itu adalah karena koneksinya. Karena koneksi, yang kedua, dan juga lambat speknya. Nah, itulah yang menjadi concern saya dan agak khawatir. Kalau teman-teman di sini pengen ujian online, pastikan dua hal itu. Pertama, koneksinya kencang. Kedua, speknya memadai. Spek laptopnya ya. Nah, kenapa keunggulan untuk yang ujian sertifikasi offline ini apa unggulnya? Nah, kalau teman-teman yang offline, itu nanti bisa ngumpul di mana, misalnya ada 100 orang nih kita ngumpul di mana. Itu bisa saya parsing, bisa saya bagi-bagi. Misalnya 20 dulu ya, 20 pakai laptop temannya dulu. 20 selesai ujian, gantian lagi 20. Gitu loh. Jadi laptop itu bisa dipakai rame-rame. Gitu. Itu tujuan saya. Oke, kita ini dulu ya, kita bahas dulu sebentar ya. Boleh terakhir pertanyaan lagi ya Pak? Boleh, satu lagi. Sebenarnya ada dua. Itu masalah concern saya untuk roadshow ya, atau itu. Nah, itu dipilih berdasarkan apa daerahnya, terus dan berapa kali budgetnya dari Neosia. Nah, Apa? Nggak kedengeran? Maaf. Ya, halo. Ya. Jadi untuk ujiannya itu kan tadi Bapak bilang untuk semacam kayak roadshow gitu. Iya. Di daerah mana? Nah, itu dari kapasitasnya Neosia itu untuk roadshow-nya itu di beberapa daerah itu detailnya itu nggak bisa tahu ya. Misalkan enggak. Ini roadshow ini tidak ada hubungannya dengan pihak panitia MSIB. Ini inisiatif kita. Ya. Oh, inisiatif. Okay. Ini inisiatif kita dan semua pembiayaan memang dibebankan ke kita semua. Jadi tidak ada pembiayaan sama sekali dari MSIB. Karena memang kita memang dari berdiri Neosia dari awal tahun 2009 ini memang kita tidak pernah mengutamakan itu. Ya, intinya adalah bagaimana Neosia itu bisa dikenal di seluruh Indonesia. Itu aja sih. Jadi untuk pelaksanaan ujian itu kita tidak bisa nanti di Makassar, nggak bisa seperti itu. Jadi ini inisiatif kita berdua aja. Tujuannya adalah untuk menjembatani kalau teman-teman nanti ada kesulitan pada saat ujian, kita bisa bantu total di situ.
Oke ya. Lalu Oke. Pak, untuk misalkan ujiannya itu kalau misalkan dinyatakan gagal atau misalkan tidak lulus atau nilai kurang memadai, itu ada rencana sendiri nggak? Maksudnya rencana kedua misalkan ujian ulang atau bagaimana dari Nah, Indonesia? oke ya. Semua sertifikasi internasional, baik Autodesk maupun SolidWorks maupun yang lain, itu tidak ada ujian yang kedua. Jadi saya pastikan teman-teman di sini hadir trainingnya secara full, mengikuti materi kita secara konsisten, dan mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan setiap hari secara konsisten. Apabila ketiga syarat itu dipenuhi, insya Allah pelaksanaan sertifikasi internasional itu kalian bisa ngerjakan sendiri tanpa bantuan kita. Saya jamin itu. Saya jamin. Ya, meskipun kalian nggak butuh bantuan kita nih, udah mas saya bisa udah pede kok, ya wes. Dan itu terbukti waktu saya ngajar di Tenas Bandung, yang kita bantu dampingi itu ujian hanya 12 orang. Sisanya itu sebanyak 48 orang mereka mandiri. Dan alhamdulillah mereka lulus semua. Gitu. Jadi intinya adalah konsisten. Nah, kalau Mas tadi udah bilang, Mas nanti kalau gagal gimana? Ya itu sama aja dari awal memang sudah tidak yakin bahwa ujiannya seperti apa. Gitu loh. Maksud saya dari awal yakin aja bahwa teman-teman tuh bisa ngikutin materi kita dengan baik dan pasti lulus. Oke, sebelumnya saya lanjutkan dulu. Yang pertama. Oke, terima kasih Pak. Oke, untuk materi AutoCAD Mechanical ya. Ini maaf ya, ini belum direvisi, tapi ini waktunya nanti jam 18.30 sampai jam 22, jam 10. Tapi itu enggak full materi, enggak. Tetap kita selingi tugas-tugas setengah jam, 1 jam. Jadi saya tuh ngajarin dari tahun 2009 itu atraktif dalam arti nggak pakai modul buku, nggak pakai itu, karena itu wasting time buat saya, ya. Karena buku itu kadang-kadang teman-teman nggak baca kan, pasti bahasa Inggris. Nah kalau saya tuh langsung interaktif, banyakin latihan. Karena kan materi yang saya buat ini nanti kan kita rekam. Jadi setiap saya ngajar tuh saya rekam 5 jam lalu saya kasih. Dan setiap rekaman saya itu juga punya standar. Jadi setiap setengah jam itu rekamannya kita ganti. Jadi ketika kalian mau lihat kasusnya materi seperti apa, oh ternyata di film yang kedua, oh di film yang ketiga, di film keempat. Jadi kalau saya ngajar selama 5 jam, itu kemungkinan bisa ada 10 film nanti. 10 sampai 20 film, 20 rekaman. Ya, contoh kayak gini ya, maaf ya. Ini rekaman saya, ini SolidWorks. Jadi saya ngajar itu kayak gini Mas nanti. Misal ya, maaf ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya Ki ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah, contoh, ini materi saya ngajar. Ini saya ngajar sendiri. Ini saya ngajar, ini contoh ya. Ini pertemuan pertama nih. Nah, pertemuan pertama tuh kayak gini. Kita pemahaman dasar dulu gitu loh. Pemahaman dasar bikin ini. Lalu shortcut-nya tuh fungsinya apa? Nanti bagaimana cara penggunaannya? Ada orang yang pakai icon ini. Bagaimana cara cepatnya? Ini kita jelasin semua nanti di sini. Nah ini satu materi ini karena masih pertemuan dasar ya. Ini empat rekaman kita kasih. Tapi kalau kita buka ini rekaman panjang. Tuh 1 jam. 1 jam. Rekamannya 50 menit. Nah tapi mulai tahun 2000 berapa saya lupa. Standarnya kita ganti. Nah ini dia. Udah mulai masuk ke sini. Ini materi dasar, materi dasar. Lama-lama materinya sampai panjang tuh, sampai 30 pertemuan. Misal yang inilah ya, kita bukain ya. Ini apa nih materinya, saya lupa. Nah misalnya ini. Ini materi untuk, menarik nggak materinya nih? Menarik. Nah ini teman-teman nih bukan jago lagi, ini mahir nih nanti. Jadi pada saat nanti teman-teman kerja, ini bisa dipakai. Kita sudah mensertifikasi dan saya sudah mendidik dari tahun 2009 sampai sekarang itu udah hampir 1.800 siswa. Nah, contoh yang ini ya, saya coba bukain. Nah, ini kita main materi untuk komposer kayaknya ini. Coba ya, komposer itu apa sih? Bentar ya. Biar teman-teman tuh punya gambar. Nah, ini dia. Nah, ini pakainya materinya adalah Keyshot. Keyshot ini buat ngerender. Tuh, jadi kadang-kadang teman-teman kan butuh tuh buat apa ya, dokumentasi. Nah, ini namanya Keyshot buat rendering tuh. Keren kan? Ya, jadi itu materi sebagian besar untuk analisis kayak gini. Saya lupa.
Nah, ini analisis. Ini pakai flow simulation ya. Nah, saya jelaskan dulu tuh teorinya. Porous media itu apa? Ya, ini namanya porous media, filter. Lalu bagaimana masukin komposisinya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, tuh. Saya jelasin semua teorinya tuh kayak gini. Ini namanya flow simulation. Nah, untuk software trial, kalian nggak ada sampai simulation. Saya memang tidak merekomendasikan teman-teman pakai bajakan. Maksud saya kalau memang mau pakai bajakan, hanya dipakai pada saat materi ini aja. Setelah itu dibuang. Karena nanti pada saat training selesai di bulan Desember, teman-teman tuh kita kasih lisensinya original, lengkap versinya, dan itu halal dan itu berbayar, tapi kita kasih gratis buat kalian. Lengkap ya, ada apa namanya, ada feature-feature flow simulation-nya dan lain-lain. Itu ya. Nah, ini materinya. Oke ya, sebelumnya kita bahas dulu tentang materi AutoCAD. Yang pertama, teman-teman di sini nanti materinya itu mulai setengah 7. Ini nggak usah khawatir, Kak, nanti sholat gimana? Ya sholat aja. Saya juga kalau sholat isya ya sholat berhenti. Tapi saya tinggal kalian. Nggak usah, nanti kita istirahat dulu ya. Gimana saya ikut cara ngontrol kalian sholatnya? Kan nggak mungkin kan? Ya udah, saya jam 7 sholat, saya sholat. Saya tinggal dulu setengah jam, setelah masuk lagi. Fleksibel aja kok. Nah, di sini kok 1 SKS. Nah, di sini kita lihat ya. Materinya ini di sini. Nanti saya share yang ini, nggak usah khawatir. AutoCAD Mechanical, di sini materinya, maaf salah, bukan yang gini, maaf. Bukan yang gitu. Nah, ini dia. Maaf salah. Loh, kok ini? Maaf, Mas. Maaf salah tadi. Ini dia. Ini kita mulai, ternyata dari program MSIB itu mulanya kan tanggal 16 ya, sampai tanggal 31 ya. Nah, saya kalau itu mulai tanggal 16, ada satu pertemuan itu kurang. Saya khawatir nih pertemuan ini kurang di sini nih. Akibatnya saya majuin aja tanggal 15 ya. Tanggal 15 Agustus Senin kita mulai materinya sampai tanggal 30. Karena tanggal 31 itu hari Sabtu, tapi nggak masalah. Kalau teman-teman di sini merasa ada materi yang kurang, kita tambahkan lagi, nggak usah khawatir. Misalnya mau tambahkan 10 pertemuan lagi, itu free. Di luar program MSIB. Misalnya MSIB udah selesai nih bulan Desember. Kak, adain lagi dong Kak, materi apa, fusion atau materi baru nih. Itu kita ajarkan. Itu gratis buat peserta MSIB. Ya. Dan di sini ada info terbaru dari Pak Rizky. Nanti kita akan ngajarkan materi AutoPipe gratis ya. Ada yang tahu AutoPipe? Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Ini software-nya mahal. Software-nya mahal banget. Ini software dari Amerika ya, maaf. Bentley AutoPipe. Ini nanti yang ngajarin langsung kayak gini ya. Sebentar, nah ini dia. Ini khusus untuk pemipaan sama untuk, bentar ya. Sama untuk heat exchanger ya. Nah, di sini kita bisa langsung gambarin secara otomatis, Mas. Nih. Bentar ya. Nah, ini gratis, kita ajarkan nanti untuk yang basic ke 3 hari, plus untuk yang advance-nya 3 hari. Ya. Dan dapat sertifikasinya Pak Rizky ya? Dapat tuh. Internasional apa Neosia? Internasional. Nah, teman-teman yang ikut program kita nih di mana, di CAD Camp Mechanical, ini sangat beruntung nih, mudah-mudahan lolos semua lah. Jadi teman-teman dapat sertifikasi internasional semua. Jadi untuk SolidWorks dapat 5 plus dapat lagi software ini nih. Nanti diajarkan semua, ini otomatis ya. Nah, ini software mahal dan ini kepake nanti di industri. Nah, ini software HE namanya, heat exchanger. Untuk perhitungannya semua nanti diajari, design calculation-nya. Nah, otomatis Mas, tinggal input datanya aja, otomatis jadi. Nah ya, lalu untuk pemipaannya seperti ini. Ini maaf ya, koneksinya agak lemot nih. Nah, lalu untuk pemipaannya kayak gini. Jadi untuk pemipaannya ini kita bisa main untuk analisis stresnya. Jadi untuk AutoPipe ini saingan dengan Caesar dia. Ya mungkin teman-teman belum tahu kali. Nanti kalau udah kerja mungkin udah tahu. Lanjut ya. Nah, jadi untuk materi AutoCAD Mechanical, di sini teman-teman saya konversi menjadi 1 SKS. 1 SKS itu materi. Ya.
9 hari materinya. 1, 2, 3, 4 mulai dari 18.30 sampai jam pukul 22. Lalu kuis ini nanti itu dikumpulkan boleh hari itu juga, tapi durasinya 5 jam ya. Ya mau 10 jam juga nggak masalah karena masing-masing kecepatan teman-teman kan berbeda-beda ya. Ada yang menangkap materi saya lebih cepat, ada yang lambat, itu nggak ada masalah. Yang penting kalian mengumpulkan, karena itu kita record setiap hari. Kalian mau kerja berkelompok juga nggak masalah, karena memang harus seperti itu orang desainer. Nah ini saya konversi menjadi 1 SKS. 1 SKS itu saya konversi menjadi 45 jam di sini. Itu aturan dari pemerintah tuh. Tapi di sini tidak masuk ke hari. Totalnya hanya 9 hari. Kenapa? Karena ini di hari yang sama. Paham ya? Di hari yang sama. Misalnya Senin, ya Senin. Jadi ketika saya ngajar, teman-teman langsung ngerjain tugasnya. Mau hari malam itu juga atau besoknya nggak masalah. Paham ya? Ada pertanyaan nggak nih untuk SKS? Mau tanya yang untuk yang kuis, Pak. Apa? Mau tanya yang kuis, tentang kuis. Oh kuis, mana kuis? Mana kuis? Oh ini ya. Kenapa? Ya saya tanya gini, Pak. Jadi kan tadi Bapaknya bilang kan kuisnya bisa dikerjain besok gitu, Pak ya? Iya. Nah itu apa kuisnya per hari itu ada, maksudnya itu ada deadline-nya dari materi pada hari itu. Semisal itu maksimal bisa dikerjakan itu maksimal 10 jam gitu, Pak. Itu ada atau enggak? Atau bebas, Pak? Oh enggak seperti itu. Itu bebas. Yang penting tidak boleh lewat dari 1 hari. Oh 1 hari itu ya batasnya berarti, Pak? Iya, batasnya 1 hari itu teman-teman nggak boleh mengerjakan atau mengumpulkan lewat dari jam 18.30. Oh jadi batasnya itu pertemuan besoknya itu, Pak ya? Betul sekali. Oh iya baik, Pak. Ya. Ya. Di sini saya kasih batas minimal 5 jam gitu. Tapi kalau teman-teman yang udah cepet sih ya fine-fine aja. Kalau saran saya sih kerjakan hari itu juga biar besoknya beban kalian tuh berkurang. Yang kedua ya, materi Autodesk Inventor. Ini sayang sekali sebenarnya kita mengajukan ke MSIB itu ada sertifikasi internasional Autodesk Inventor. Karena kita sudah kerjasama dengan Autodesk, ternyata dari pendanaan itu nggak cukup. Akhirnya kita geser ke SolidWorks. Sebenarnya program yang kita tawarkan semua ini semua sertifikasi internasional. Teman-teman dapat banyak di sini. Cuman karena pendanaannya dibatasi, akhirnya kita mundur kemarin di batch kedua ya Pak Rizky ya. Akhirnya kita mundur di situ karena pendanaannya nggak masuk. Ya sudah, akhirnya kita diskusi di batch ketiga ini kita agak legowo lah ya udah. Akhirnya kita masukkan aja untuk SolidWorks saja. Ternyata disetujui proposalnya. Oke, untuk Autodesk Inventor ini ada sertifikasinya ya. Tapi nggak usah, kalau teman-teman nanti ada rezeki boleh ikut karena sertifikasi lumayan mahal ini. Ini sekitar 2,8 juta. Sertifikasinya saja 1. Oke. Ini juga sama 2,8. Nah ini untuk materi Autodesk Inventor kita bagi menjadi 2, yaitu untuk basic sama advance. Yang pertama untuk fundamental atau basic di sini kita bagi 1 SKS 45 jam itu sebanyak 9 hari. Ya sama seperti tadi ada kuis dan lain-lain. Yang kedua ada materi advance, jelas berbeda materinya. Ya sama. Nah di sini hati-hati. Setelah pertemuan ke-9 AutoCAD itu kan biasa teman-teman tuh maaf ya, misalnya Kak, maaf Pak, materi pertemuan ketiga tuh saya ada yang kurang gitu kan, kurang paham. Kita bahas ulang dan makanya di sini kita ada pendalaman materi kayak gini nih. Ini maaf ya, AutoCAD belum saya tulis nih di sini, maaf. Nah di sini ada pendalaman materi ini. Jadi setelah selesai pertemuan advance di pertemuan ke-18, 18, nanti 19, 20, 21 di sini ada pendalaman materi. Terserah materi mungkin kita bahas tentang materi surface atau materi tentang molding, materi apa. Yang penting kita udah mengajarkan selama 5 jam. Ya. Bisa dipahami yang ini? Materi tambahan bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham ya? Oke. Yang berikutnya SolidWorks. SolidWorks ini berbeda dengan software yang ini karena memang feature yang dimunculkan oleh SolidWorks itu semuanya lengkap. Nah, makanya di sini kita bagi 3 konsep, 3 metode di sini. Yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah intermediate, yang 3 advance. Kalau fundamental basic di sini kita bagi 9 pertemuan. Ini kita kupas tuntas, Mas. Sampai 99% kita kupas tuntas. Yang kedua adalah intermediate, 9 pertemuan. Nah, yang ketiga nih advance. Advance itu sampai 18 pertemuan tuh. Saya nggak tahu ya, kalian muntah apa enggak nih materi saya nih. 19 pertemuan, ini total itu hampir 31 pertemuan. Belum ditambah lagi materi pendalaman tuh 3 pertemuan. Total itu
18 tambah 18, 36 tambah 3, 41 pertemuan. SW itu SolidWorks. Dan ini saya jamin kalau kamu ikut dari awal, sertifikasi internasional nggak perlu bantuan kami. Saya jamin dulu semua. Ya. Yang berikutnya adalah teman-teman di sini nggak usah panik yang di luar kota ataupun yang sifatnya online di sini karena sertifikasi yang kita berikan, yang kita berikan ini nanti akan kita bahas kisi-kisinya. Baca ada review. Jadi kita review dulu. Jadi ketika review kita ajarin, kita kasih soalnya. Soal itu udah kita buat secara online juga. Nanti kita kasih waktu, target tertentu. Kalian bisa nggak ngerjain itu? Terus diulang. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa nanya mentor. Kak, maaf Kak, Pak, ini untuk soal yang nomor 11 kok saya masih bingung ya. Setiap saya ngerjakan kok nggak ketemu ya parameter jawabannya. Itu langsung kita bantu. Ya, nggak usah khawatir. Ini total 9 hari kita bahas ujiannya sampai ke expert. Meskipun teman-teman di sini tidak mendapatkan sampai ke expert ya, tapi semua pembahasan tentang materi ujian kita bahas semua. Jadi kalau kalian dapat 5, kita bahas sampai ada ada berapa ya? Saya lupa. 10. Jadi yang 5 lagi itu di luar materi ini kita ajarkan juga, ya. Meskipun teman-teman nggak dapat, tapi teman-teman kalau seandainya mau ikut ya silakan, tapi bayar sendiri ya. Karena sertifikasi itu lumayan mahal. Yang berikutnya, tolong dong suaranya dimatikan dulu itu siapa ya? Oke. Yang berikutnya, tadi kan kita sudah bahas masalah review ya. Review itu ya kita mengasih kuis. Yang berikutnya baru kuis nih, uji coba kayak tryout. Jadi seperti tryout. Kita kasih waktu, bisa nggak? Karena ujian ini nggak 5 jam, Mas. Ujian itu 1 jam. Ujiannya 1 jam. Ada 1 jam sampai dengan 2,5 jam. Tergantung materi ujiannya ya. Materi sertifikasi, sorry. Jadi ini beda-beda nih. Nah, kalian siap nggak tuh? Dikasih tantangan 1 jam, harus betul semua. Nah, itu jadi tantangan terberat buat saya. Tapi nggak usah khawatir. Saya berani jamin karena saya udah ngajar hampir 1.500 siswa. Dan alhamdulillah pada lulus semua. Saya yakin lah teman-teman yang ikut program MSIB ini kan boleh dibilang kalian siswa pilihan yang ikut program kami. Udah kita seleksi. Mudah-mudahan kalian bisa ikut dari awal sampai akhir. Nggak pernah ada yang bolos satupun. Oke ya? Oke. Berikutnya baru ujian sebenarnya. Nah ini ujian sebenarnya. Nah ujian sebenarnya ini bisa kita lakukan nanti. Nggak harus pada saat materi SW selesai, enggak. Yang tadi saya bilang, kalian nanti bisa sertifikasi itu, bisa di Desember, bisa di Januari, bisa di Februari. Pokoknya sesiap kalian aja. Pak, saya belum siap nih. Ayo udah nggak apa-apa. Kita tunggu sampai kalian siap. Tapi saran saya, kalau untuk yang agenda roadshow, jangan 1 atau 2 orang. Harapan saya nih, kita ngumpul di Malang yuk. Nah, yang dari Surabaya, yang dari Madiun, itu ngumpul semua ke Malang. Jadi jangan saya ke kota-kota kalian, kan nggak lucu ya. Jadi nanti kita adakan roadshow, kumpul semua. Gitu. Nah, berikutnya adalah final project. Final project ini, nah ternyata, maaf nih, setelah saya seleksi, ternyata tuh yang ikut semester 7 sama 8 tuh cuma 1-2 orang doang. Nggak banyak. Ternyata yang paling banyak daftar itu semester berapa ya Pak Rizky ya? Semester 4 ya, 5 ya. Paling banyak semester 5 sama 6 ya, 4, 5, 6 lah. Sisanya itu jarang semester 7. Nah, final project di sini tidak bisa kita terapkan. Kan harapannya adalah final project itu bisa membantu kalian untuk project tugas akhir, skripsi, dan lain-lain ya. Nah, ternyata tidak bisa kita terapkan. Tujuan dari MSIB itu adalah, apa sih tujuan akhir kalian mengikuti program kami? Ya, kalian bisa menggambar. Kalian bisa menerapkan materi yang kita ajarkan selama 4 bulan. Nah, nanti sifatnya adalah kalian, ini kan mentor kita jago-jago semua nih. Ini mentor kalian tuh udah kerja semua ya. Ada yang di perusahaan power plant, ada yang perusahaan migas, ada yang perusahaan molding, macam-macam lah. Nah, nanti mereka bisa ngasih materi itu, bisa ngasih kuis atau kuis apa project. Misalnya tolong dong gambarin molding nih, kasusnya kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman keberatan, waduh Kak, saya kayaknya belum begitu menguasai molding deh. Boleh nggak saya nentukan tema sendiri? Oh boleh, nggak apa-apa. Itu malah kita appreciate.
Misalnya nentuin tema apa nih kalian, misalnya mau bikin alat press, misalnya atau mau bikin press tool, oh silakan. Nanti kita cek, kita revisi gitu sama-sama. Jadi sifatnya kita belajar sama-sama. Nah, terus boleh nggak Kak berkelompok? Oh boleh. Tapi saya batasin nanti kelompok itu hanya untuk 3 orang aja. Nggak boleh lebih dari 3 orang. Karena kalau nanti lebih dari 3 orang, sisanya itu hanya main-main. Gitu loh. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Nah, terkumpullah di sini 20 SKS. Ini maaf ya, ada yang kurang 1 nih. Ya sudah 20 SKS nih. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Arya Mualimin. Mungkin ini, Pak, bukan pertanyaan sih, lebih kayak saya meminta apa ya, kayak biar kita lebih enak itu, Pak. Misal materi itu kita semisal materi yang semisal mau diajarkan besok sama Bapak itu bisa dikirimkan 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, kayak gitu bisa atau tidak? Ini materinya. Maksudnya buat yang iya. Ini materinya. Ini materinya. Kan udah saya share di grup. Ada yang udah nerima belum di grup? Halo? Ada, Pak. Udah dibuka belum? Ada, Pak. Udah dibaca belum? Ada chat yang lain, Pak. Nah, ini materi kita semuanya. Ya, tuh. Ini materi kita, ini materi internasionalnya, kita bahas semua. Ini jumlah SKS-nya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kan bahas pengurusan SKS itu, Pak, katanya ini bisa dikonversi kalau berhubungan dengan, contohnya saya kan teknik pertambangan, jadi berhubungan dengan teknik pertambangan. Kalau saya, maksudnya saya kayak ingin memastikan saya, Pak, misalnya ke contohnya ada beberapa materi gitu, tapi kita kaitkan dalam pertambangan penggunaan AutoCAD gitu, Pak. Kita kaitkan dalam pertambangan itu bisa di-request atau bagaimana, Pak? Atau di final project-nya aja, Pak? Ini saya menjawab berdasarkan sepengetahuan saya aja ya. Pak Rizky dengerin juga kok. Ini nanti namanya konversi itu kan sifatnya hanya menukarkan ya. Menukarkan jumlah SKS yang kalian punya. Nah, kalau kita kan konversinya 20 SKS, misalnya nih. Dan konversi itu tidak harus ditukarkan pada saat semester yang sama. Pada saat nanti kalian sudah semester akhir, misalnya, aduh, kok mata kuliah saya ada yang jelek nih, 1 mata kuliah, itu boleh dicomot, boleh diambil. Konversi kita boleh diambil buat mengganti konversi yang jelek tadi. Misalnya, bahasa Indonesia kalian jelek tuh. Nah, itu boleh ditukar tuh. Dulu saya seperti itu juga. Waktu saya kuliah, itu bisa ditukar SKS kita, tukar dengan ini aja deh, itu boleh. Dan itu sudah ditekankan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah SKS-nya itu harus semua 20 SKS? Sepertinya enggak, Pak Rizky ya. Sebagian aja boleh. Misalnya kalian hanya menukarkan 6 SKS atau 10 SKS, oh boleh. Enggak ada masalah. Oh, kayaknya keren nih SolidWorks deh. Ya silakan SolidWorks ditukarkan SKS-nya, dan ini sangat menjual. Gitu. Halo? Halo, Pak, berarti kalau dalam nggak pun, maksudnya kita yang menentukan atau nanti program studi yang menentukan pertukaran SKS-nya? Karena kalau ya bagaimana, Pak? Kalau menurut saya ya, kayaknya pertukaran SKS itu kita menentukan. Bukan dari pihak MSIB, bukan. Kita yang menentukan sendiri pertukaran itu, tapi nilai konversinya kita yang berikan. Kalau enggak, gini aja, kalian diskusikan sama dosennya, kira-kira untuk materi kita nih, kira-kira yang perlu diganti yang mana ya, Pak? Gitu lah. Soalnya, Pak, kalau saya dapat saran dari Prodi itu katanya yang berhubungan, konversinya itu bisa dilakukan kalau yang berhubungan dengan, contohnya saya teknik pertambangan gitu. Maksudnya ada materi yang teknik pertambangan ini ada di sini baru bisa dikonversikan ke yang kita teknik pertambangan gitu, Pak. Ya, itu benar, sangat benar. Karena untuk semua teknik, setahu saya di pertambangan, adik saya kan juga di geofisika ya, di pertambangan, di metalurgi, di teknik kimia, itu pasti ada yang namanya belajar desain CAD. Belajar CAD ya. Meskipun tidak terlalu banyak, SKS itu bisa ditukarkan. Gitu loh. Itu bisa ditukarkan. Nah, pertanyaannya ini kan Mas masih mending ada tekniknya. Ada kok beberapa di sini yang manajemen yang nggak nyambung. Teknik informatika ada yang masuk di sini. Itu boleh nggak? Boleh. Sangat boleh. Misalnya dia ada mata kuliah yang nggak nyambung nih. Kok jelek ya? Masukin aja SKS yang materi kita bisa. Cuman memang harus didiskusikan dengan pihak jurusannya, Pak Rizky ya.
kira-kira nama yang tepat untuk konversi SKS kita tuh apa. Jadi nanti yang mengolah apa sih Pak Rizky? Mengolah namanya ya. Mengolah namanya itu semua tergantung dari pihak jurusan. Gitu. Paham enggak maksudnya? Paham Pak. Terima kasih banyak atas Nah, saran sama jawabannya. oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya Pak, izin bertanya Pak. Boleh, boleh. Dua lagi ya. Yuk, silakan. Mas Evan dulu mungkin. Ya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Evan Adifki, izin bertanya Pak. Untuk Ya. konversi nilai itu, apakah praktikum juga bisa dikonversi Pak? Kalau praktikum itu sepertinya enggak, karena berbeda. Ya. Pertama berbeda, yang kedua pasti nilai SKS-nya juga berbeda. Biasa kalau praktek itu dulu waktu saya kuliah itu nilai SKS-nya lebih besar dia. Ya. Dan seperti itu tidak bisa dikonversi. Jadi yang bisa dikonversi itu memang yang berbau materi sepertinya. Materi, praktek lab komputer itu ya. Tapi kalau praktikum kayak bengkel atau itu kayaknya nggak bisa. Oh begitu ya Pak. Sudah Pak. Terima kasih Ya. Pak. Oke, ada lagi satu lagi. Ya, Pak. Ya. Nanti output akhirnya itu untuk penukaran konversi SKS itu hanya didasarkan sama sertifikasi internasional atau ada mungkin seperti satu rapot gitu Pak yang menunjukkan contoh saya nilai dari SolidWorks-nya dapat A mungkin terus inventornya apa atau bagaimana Pak? Gimana Pak Rizky? Saya belum punya otoritas buat jawab itu tuh. Iya, karena juga mendapat. Nanti kita Gini aja, kita filter aja dulu ya. Nanti kita coba tanyakan ke pihak MSIB. Karena kalau saya jawab salah, takutnya nanti MSIB juga memberikan jawabannya rancu nanti. Satu lagi ya. Mohon maaf ya, yang tadi belum saya jawab. Satu lagi. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Banyak banget yang bertanya ini. Izin bertanya, Pak. Iya. Baik Pak, saya juga dari Teknik Pertambangan udah semester 8. Seperti yang tadi final project-nya itu dari pihak Indonesia sendiri karena pertimbangan seperti tadi. Terus di sini kami ada beberapa dari kampus saya juga di Teknik Pertambangan. Beberapa di semester 8 itu apakah diperbolehkan nanti untuk tetap diadakan kayak Wah, ini kalau final dari project pertambangan itu berupa kayak laporan, kemudian ada jurnal-jurnalnya gitu ya Pak. Soalnya saya sudah tanyakan ke Kaprodi begitu, boleh saja itu menjadi nilai KP nanti, cuman harus ada jurnal-jurnal apa yang kalian kerjakan tiap harinya seperti itu. Terima kasih. Jadi gini, kalau Teknik Pertambangan itu nanti mentornya itu bisa saya kelompokkan tuh. Nanti ada salah satu mentor kita memang kerja di power plant. Nah, itu juga dia mahir di desain untuk pembuatan konveyor tambang itu. Nah, itu juga bagus itu nanti. Kalian dari Teknik Pertambangan itu juga bisa mengerti tentang equipment atau tentang jenis-jenis item yang ada di kebutuhan power plant itu seperti apa. Nah, itu memang tidak didapatkan di kampus manapun ya, karena itu semua didapatkan dari pengalaman. Nah, itu juga bisa dimasukkan tuh SKS-nya ganti, misalnya namanya dari pihak dosen kalian, wah ini SKS ini aja diambil nih, tapi namanya diganti aja, misalnya perancangan desain power plant, itu boleh, bagus banget itu. Tapi nilai SKS-nya ngambil dari tempat kami itu boleh. Tapi memang SKS-nya kecil di sini, cuma 2 SKS. 2-3 lah, saya lupa di sini. Nanti kita acak lagi. Ya, itu jawaban dari saya. Jadi untuk penamaannya itu. Nah, tapi ini kan final case atau project yang kalian buat itu kan jadi portofolio nggak buat kalian? Pertanyaan saya itu dulu deh. Ayo jawab. Iya Pak, jadi portofolio Pak. Nah iya, portofolio. Saya sudah ngajar dari tahun 2009, itu sudah ada 5 siswa kita itu kerjanya di luar negeri. Salah satunya yang terbaik itu Paranto, dia mahasiswa di Jakarta. Maaf nih kampusnya saya nggak mau sebutin jelek. Itu gajinya itu dia 17 euro sebulan. Dia kerja di British Aerospace, lalu kedua Anhar Karisman, dia kerja di SolidWorks Jerman, lalu ada lagi Lucky Briliantono, mahasiswa Politeknik Jakarta, dia kerja di Swatch, perusahaan jam tangan Swiss, sekarang kerjanya di Swedia. Yang ketiga ada lagi mahasiswa UI ya, kerjanya di Guangzhou, Guangzhou. Dan satu lagi saya lupa kerjanya di mana. Nah, jadi mereka bermodalkan apa ya? Modalnya sertifikasi internasional itu. Sertifikasi internasional itu karena nilai jual itu sangat beda. Kalau kalian ingin dapatkan salary besar ya jangan kerja di Indonesia.
kerjanya di luar, tapi dengan catatan bahasa Inggrisnya harus bagus dulu dan kalian sudah punya jurnal. Jurnal itu maksudnya kalian sudah punya karya ilmiah lah apa gitu loh. Satu lagi, maaf ya. Pak Rizky lagi siap-siap. Izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Tata. Saya mau tanya, itu kan untuk final Tata ini ikut di mana? Di BIM projectnya kan atau di ditujukan untuk yang mechanical? Tata ini ikut di BIM atau mechanical? di BIM. Nah, BIM itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Ya udah, pertanyaannya apa? Oh, beda ya, Pak ya? Beda, Pak Rizky yang lebih jago. Coba. Tapi Coba tanya aja. untuk kayak SKS-nya ini sama ya, Pak? Maksudnya sama. Ini kan ada final project. Sama. Final project gitu kan ditujukan untuk yang. Cuma kalau setahu saya. Nah itu kalau untuk program BIM itu lebih banyak lagi, Mbak. Sertifikasi internasional lebih banyak, materinya lebih banyak. Nah, jadi kalau untuk program BIM, saya kurang tahu ya detail-detail penjabaran Pak Rizky seperti apa. Tapi setahu saya itu lebih banyak materinya dibandingkan program mechanical. Tapi otomatis jumlah pertemuannya nggak banyak, gitu loh. Paling satu software Pak Rizky hanya bisa kasih 5 pertemuan. Kalau saya lebih fokus, softwarenya sedikit tapi fokus. Kalau Pak Rizky banyak softwarenya. Nah, untuk kebijakan pemberian proyek saya kurang begitu paham. Nanti Pak Rizky yang jelaskan ya. Satu lagi. Ini yang mechanical dulu nih. Ada lagi nggak? Habis ini Pak Rizky yang bahas. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk masuk grupnya itu bagaimana, Pak? Soalnya saya belum dimasukin dalam grupnya. Oh, belum masuk grup. Ya, nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang di awal, itu grup itu nanti kita bikin lagi. Itu terdiri dari 1 mentor dan 25 peserta. Jadi fokus. Ya, fokus di situ. Di situ ada saya, ada Pak Rizky, ada mentor. Yang mentor itu yang expertise membuat bantu pertanyaan kalian. Dan kuis-kuis semua dimonitoring di situ. Kuis, tugas semua dimonitoring di grup itu. Jadi grup yang saya buat 339 peserta itu hanya grup sementara aja. Itu sewaktu-waktu saya bisa keluar dari grup itu. Ya, tapi saya nggak akan keluar dari grup itu. Tetap saya pertahankan kalian karena nanti di bulan Oktober ada batch keempat ya Pak Rizky ya. Ada batch keempat, kalian lebih saya prioritaskan kalau seandainya teman-teman di sini tidak lolos kualifikasi untuk ikut di batch ketiga. Nah, jadi untuk grup nggak usah khawatir, kita bikinkan lagi nanti grup yang baru. Ayo dong pertanyaannya satu lagi deh yang bagus dong, jangan nanya masalah grup, materi gitu apa gitu. Halo Pak. Halo Pak, izin bertanya. Ya silakan. Ya, untuk kita tahu kita itu udah pasti masuk ke dalam program ini tuh gimana ya Pak? Maksudnya karena di webnya itu tulisannya itu sudah mengikuti program gitu. Gimana sudah mengikuti program? Ya maksudnya sudah di webnya itu di notifikasinya itu sudah sudah oke gitu. Tapi tadi Bapak bilang kan masih ada kemungkinan lagi nanti teman-teman yang mungkin dokumennya itu masih nggak lengkap bisa tersisih. Oh gini. Ini database yang kita punya, perhatikan dulu ya. Ini offering kita, maaf. Ini punya Pak Rizky. Ini, kan tadi saya udah bilang, ini kapasitas kita hanya 250. Tapi ada yang kita buang. Ada sekitar 15 orang sampai 20 kita buang. Pertama, dokumennya nggak lengkap. Ya, kayak SPTJM, saya sudah WA, ternyata tidak ada tanggapan. Kedua, surat rekomendasi tidak ada tanda tangannya, saya sudah WA juga tidak ada tanggapan. Saya anggap aja itu mundur karena waktu makin mepet ya. Karena masih banyak daftar waiting list yang saya lebih prioritaskan. Ketika 1 hari dalam waktu 10 jam tidak ada tanggapan, saya anggap itu gugur. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang semesternya itu loh, yang semester yang nggak jelas kayak semester 1, 2, 3 itu kan nggak boleh. Syaratnya harus semester 5, 1, 3, 4 itu nggak boleh masuk. Itu saya singkirkan juga. Yang ketiga, yang jurusannya nggak jelas. Kayak akuntansi, manajemen, jurusan teknik matematika, fisika itu nggak nyambung dengan program kita. Yang nyambung itu adalah mesin, industri, pertambangan, elektro, lalu satu lagi
Metalurgi masih bisa, kimia masih bisa. Nah, kalau selain itu saya buang semuanya. Nah, itu pertimbangan kami. Lalu setelah kita seleksi, ini maaf ya, ini kan total 262 ya, maaf ya. Ini kita ambil setelah kita kurangi dulu dengan yang tadi. Kita kurangin dulu tuh. Ambillah 20 orang kita kurangin. Berarti kan tinggal 252 ya. Nah, baru data itu kita submit ke MSIB. Nah, ternyata di MSIB ada filter lagi ya Pak Rizky ya. Jadi mereka tuh punya namanya tim panitia seleksi. Nah, di situ tuh mereka akan ngecekin dokumen kalian satu persatu. Nah, satu peserta Mas nih, bayangkan nih. Saya sampai disuruh buat seperti ini buat kalian tuh. Contoh, misalnya Amar nih, ini saya buatkan kayak gini tuh, saya downloadin. Sertifikatnya gimana, ini saya nanti laporkan ke sana. Sampai saya buatkan juga tuh, di bawah semester 5 tuh saya buatkan tuh. Tuh, ini dari tim panitia MSIB yang meminta, bukan saya. Ya. Nah, lalu berikut nih, maaf nih, saya lihat kurang lengkap dokumennya. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mengundurkan diri ada lagi. Ini sudah saya filter semuanya. Nah, jadi keputusan final apakah kalian bisa ikut atau tidak, saya juga belum paham dan tidak memiliki otoritas untuk menentukan itu. Yang penting data ini saya sudah persiapkan semuanya dan ini akan saya report ke MSIB. Nah, berdoa aja, berdoa ayo dari sekarang tuh mulai ini, karena ini program ini kalau kalian ikut trainingnya di luar ini biayanya mahal banget. Mahal banget. Ya. Kalian nggak usah heran saya ngajar di Astra Honda Motor. Maaf ya. Untuk SolidWorks, maaf nih. Biar teman-teman percaya. Takutnya saya nanti, wah ini apa namanya? Sebentar ya. Ntar ya pada sedikit lagi ya Pak. Oke, ini dia. No thanks, sebentar ya. Dan. Ini po. Maaf. Ini dia nih. Oke. Maaf ya, ini training di mana? Di Astra Honda Motor. Ini buat kalian aja ya. Buat kalian aja. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, ini dia. Saya ngajar. Bayangkan. Ini dari Astra Honda Motor. Ini asli ya dokumennya. Ini asli. Saya ngajar cuma 5 hari. Berapa itu? Teman-teman bisa lihat ya. Saya zoom aja deh. Maaf, kok jadi biru. Sorry. Nah, ini MOU-nya. Kok biru ya Pak Rizky ya? Bentar. Biar teman-teman lihat di sini. Nah, jadi kebutuhan training itu untuk software SolidWorks dan lain-lain untuk saya ini benar-benar tinggi itu. Kelihatan nggak MOU kita? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Ini Astra. Nih kita dibayar berapa nih? Bayangkan trainingnya cuma berapa hari? Trainingnya cuma 5 hari. Nih, saya dibayar berapa? Tuh, 90 juta. Ya. Manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang kita berikan. Jangan disia-siakan. 1 hari jangan pernah bolos. Ya, meskipun ini kita rekam, tapi kalau kalian keseringan, itu kami bisa mengeluarkan kalian kapanpun. Tinggal kita laporkan ke MSIB, kalian nanti di-kick dari grup, kalian tidak bisa lagi bergabung dengan kita. Oke? Mungkin dari saya itu Pak, saja. mau tanya terakhir, Pak. Terakhir. Oh iya, boleh. Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak ya. Jadi kan ini, saya kan sebelumnya sudah pernah juga mengikuti pelatihan seperti ini, dan sertifikatnya juga udah dapat 2, yang Boltzmann sama sheet metal gitu, Pak. Di mana itu, Pak? Di mana, Pak? Apa itu? Dari Neosia juga, bukan? Bukan dari yang lain. Oh, bukan. Oh iya. Kemudian ini, saya tanya, Pak, apa nanti mungkin ya kayak saya gini bisa dapat kayak sertifikasi yang lain gitu, Pak ya?
Ini dengan pihak mana Pak? Bapak dari Oh, saya dari mahasiswa Pak. Oh, mahasiswa. Saya Iya. kira dosen. Maksudnya sudah pernah ikut sertifikasi juga sebelumnya gitu. Oh gini, kalau teman-teman di sini sudah ada pernah ikut, kan sertifikasi yang kita tawarkan kan ada banyak tuh Pak. CSWA 1, CSWP Mechanical Design itu 3 Pak, 3 voucher dia, 3 kali ujian. Tapi ketika nanti lulus semuanya, 3-3-nya menjadi 1 sertifikat. Jadi boleh dibilang 3 ya, 3, udah 4 itu. Yang ketiga dapat sheet metal, drawing, sama weldments ya. Nah, tadi Bapak dapat apa tadi? Maaf. Saya tadi sudah ini, weldment sama sheet metal. Nah, nanti bisa kita tukar. Bisa kita ganti. Nanti sheet metal misalnya kita ganti dengan surface sama molding boleh. Nah, Surface itu kita kasih. latihannya ada nanti Pak? Kita bahas semua Pak, nggak usah Oh takut. ya baik. Ya. Kita bahas semua. Di sini ada materinya Pak. Maaf ya. Sorry. Tadi nih ya. Nih materinya. Surface, molding, piping, pemipaan, simulation, static, beam, ya, analisis, FEA. Nah, untuk yang tadi ya, ini ada weldments, ada drawing, tuh ada weldments. Semua lengkap Pak. Nanti kita ajarkan semua. Ya, CNC juga ada. Berarti nanti saya laporan dulu Pak ya. Nanti kan semisal nanti saya geser ya dari weldment metalnya kan nggak usah ikut gitu ya. Jadi Betul. geser. Jadi Bapak nanti bisa menukar. Maksudnya menukar tuh kita kasih voucher yang berbeda, Oh, iya. Ujian yang berbeda. Oh, Bagus iya. bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ya, Kalau terima kasih udah, ya. Terima kasih, Pak, saya terakhir, Pak. ini terakhir terus ini. Iya, lanjut. Pak. Semakin Ya. menarik, Pak, di akhir, Pak. Nama Octavianus, NRP 12 2019 148. Saya izin bertanya tentang masalah SPTJM, Pak. Nah, di situ kan saya sudah sudah menerima kegiatan MSIB ini. Nah, tetapi saya kesulitan mendapatkan tanda tangan dari surat SPTJM ini. Nah, tadi itu siapa? Bapak Nama siapa? Octavianus, Pak. Sebentar ya, saya cari ya. Tadi Udah accepted belum? sudah, Pak. Coba saya cek ya. Tadi ada tuh namanya. Bapak. Iya Pak, tapi harus ada capnya Pak sama tanda tangannya Pak. Sebentar. Ini ada. Tetapi harus ini Pak, belum ditandatanganin itu Pak. Surat rekomendasi ya? Ya, itu untuk SPTJM-nya tuh saya belum ditandatangani. Oh iya. Makanya saya tadi bingung pas tadi Bapak berikan itu nama saya kok nggak ada ya. Iya, ini wajib soalnya. Batasnya itu kapan ya Pak? Tanggal berapa Pak Rizky? Saya juga bingung. Tanggal 31 terakhir ya? 31 itu pendaftaran. 31 pendaftaran terakhir. Dokumen itu semuanya harus fix. Gini. Masih ada waktu sampai tanggal 5 Agustus ya. Bila sudah melewati tanggal 5 berarti saya digeser ya Pak? Iya, otomatis saya diskualifikasi. Baik Pak, terima Izin bertanya Terima kasih Pak. banyak Pak. Iya. Tolong ya, tanggal 5 terakhir. Disegerakan Siap, aja. Pak. Iya. Satu lagi. Maaf Pak, izin bertanya. Kapan selesainya ini? Enggak Pak, saya mewakili dari beberapa pertanyaan banyak teman-teman saya. Masa. Jadi saya kan berada di semester 4 sekarang dan sedang menjalani UAS untuk naik semester 5. Ya. Nah, itu gimana ya Pak nasib ke depannya di sini? Ya, terlambat hadir ya. Dari tadi Pak. Masa tadi kita siang sekitar jam 11 ya, kita langsung meluncur ke Jogja. Kita langsung ke markas besarnya MSIB. Kita langsung ke kantor pusatnya MSIB. Di situ semua senior tim MSIB hadir semua di sana. Langsung kita tembak di situ. Ini gimana nih nasib anak-anak yang semester 4 ketika bulan Agustus dan September baru semester 5? Jawabannya gimana Pak Rizky? Saya tadi ternyata diperbolehkan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Udah ya? Pak, saya Pak terakhir Pak. Tadi dipotong sama kawan dua rekan saya yang lainnya Pak.
Iya, silakan. Oke Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Osama dari Politeknik Negeri Batam Pak, sekarang masuk semester 5. Sudah accept belum? Pak, sudah semua Pak, berkas sudah semua. Namamu siapa, Muhammad? Yusuf Osama Pak. Mana bantu saya. Kok namamu nggak ada di sini? Muhammad Yusuf Osama Pak. Coba ada nggak? Kok nggak ada? Tak ada Pak. Tapi Nggak, sudah nggak, masuk kok- Pak, sudah masuk. Nggak usah di- nggak usah. Berarti belum saya Ya. download dokumennya. Belum saya download. Ya gimana? Izin bertanya Pak, kan di kampus saya semester 5 tuh udah mulai magang nih Pak. Nah, Mm-mm. kan ini kan belajarnya kan kita kan secara online nih Pak. Mm-mm. Itu untuk kelas kayak Zoom itu memang setiap hari itu akan direcord atau gimana? Karena kemungkinan terbesar kan saya baru bisa mengikuti kelasnya kan kemungkinan besar malam Pak, karena dari pagi sampai sore Kan magang. tadi udah saya kasih tahu rekamannya. Ini contohnya ya. Nih SolidWorks. Nih materi rekamannya kayak gini, lalu Inventor kayak gini nih. Oke. Materi rekamannya nih, tuh. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin terjawab juga Pak. Tadi Udah saya juga ya? baru masuk Pak, Oh gitu. karena jaringannya putus-putus ini Pak. Oh gitu. Saya nggak ada sama Pak Rizky nih. Dia belum bicara sama sekali nih. Oke ya, untuk penjelasan tentang aduh. sedikit. Ini kan tadi SPTJM kan mungkin teknis sedikit sih Pak. Yang tadi kan sebelum perkenalkan nama Sederu Mustafa, saya mau nanyain perihal SPTJM ya Pak. Kan tadi kalau nggak salah wakil rektor ya Pak. Nah cuman kemarin itu saya udah nanya gitu ke TU Fakultas Teknik di kampus saya gitu. Nah pas itu dikasihnya itu yang wakil dekan Pak. Terus pas saya tanya, Pak kok ini bukan wakil rektor gitu. Katanya dari wakil rektor itu sendiri udah ada surat perintah bahwa untuk kampus Merdeka ini semuanya bukan di kampus Yang penting dari pihak MSIB itu sudah mendapatkan petunjuk bahwa itu sudah disetujui oleh rektor. Dalam arti ada surat perintah ya. Iya, Karena itu nanti juga karena itu nanti dipertanggungjawabkan juga gitu loh. Nah, jadi sepertinya meskipun itu diwakili oleh pihak dekan atau Kulwadek itu boleh. Nah, jadi teman-teman yang tadi belum tanda tangani SPTJM segera ya. Paling lambat tanggal 5 karena tanggal 7 udah pengumuman semua. Pak, Gitu. izin Pak. Terima kasih Pak. Udah nggak bisa Pak Rizky, kasihan. Oke ya, untuk materi CAD/CAM FIE sepertinya sudah jelas dan ini direkam. Nanti kalau kalian mau nanya lagi, kalian nanya di grup aja, jangan nanya DM ke saya, agar pertanyaan kalian tuh bisa mewakili ke teman-teman semua. Oke ya, untuk penjelasan tentang materi CAD/CAM dan sertifikasi dari saya khususnya cukup. Nah, Ya. Pak Bunda mau nanya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serahkan ke Rizky. Terima kasih Pak. Jadi ada dua pilihan, ada KCAD, bentar. Tadi ada pilihannya, bentar. Halo. Wah, mantap ini. Oke. Ini waktunya sedikit ya, karena waktunya sebenarnya sampai 5:30 ya. Karena ada beberapa daerah, seperti daerah Surabaya sudah Nih, maghrib itu. ada CADM, Mechanical Engineering Design and Analysis. Nah, itu yang untuk teknik Oke. It's okay. Ya, teman-teman ini ya sambil diperhatikan di mute atau enggak. Oke. Nah, saya singkat aja ya berarti. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ikhtisarnya, kita tuh belajar apa aja sih di BIM gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya di modul sudah saya breakdown ya. Mungkin segera singkat-singkat aja biar cepat. Jadi yang pertama, jadi nanti itu sebulan pertama ya, sekitar sebulan pertama lah itu nanti kita belajar untuk nggak sampai sebulan sih, paling 3 minggu. Itu kita akan belajar pemodelan. Ini sih teman-teman pasti sudah paham ya. Cuma masalahnya kalau rekan-rekan cari pemodelan dengan SketchUp di internet di mana itu kebanyakan serampangan gitu ya. Nah, di sini saya akan coba rapikan workflow. Ya, jadi nanti ini penting ya, karena nanti tugas besar proyek salah satunya adalah menggunakan SketchUp ini. Jadi model rekan-rekan nggak cuma secara visual bagus gitu ya, tapi juga
lebih rapi. Makanya di sini diajarkan manajemen model juga diajarkan, ya. Kemudian advanced modeling ini lebih ke penggunaan extension. Nah, reference based modeling ini gimana caranya kita menggunakan data gitu ya, menggunakan data foto, CAD dan point cloud terutama itu menjadi model kita. Nah, nanti setelah selesai semua, nanti teman-teman akan diberikan tugas ya, tugas individu buat satu model aja, tapi harus memenuhi semua kriteria yang ini. Gitu. Proyek rumah tinggal aja, nggak usah yang ribet-ribet, karena nanti ada tugas yang lain lagi. Ya. Jadi kita tugasnya itu hanya setiap selesai modul. Jadi tugasnya ini hanya per modul. Kecuali nanti yang ini ya, ada ini ya, BIM ini nanti bikin project sekalian untuk tugas sertifikasi. Oke, saya satu-satu dulu ya, biar urut aja dulu. Nah, setelah kita selesai pemodelan, kita akan next kita akan lanjut ke kolaborasi, ya, analisis dan kolaborasi. Nah, ini penting saya deliver karena nanti si studi independen ini, MSIB ini memang menginginkan bahwa output dari studi independen itu kita bisa bekerja secara kolaboratif. Sehingga nanti kita akan ngebahas ada yang namanya Trimble Connect ini. Ya, kalau misalnya rekan-rekan coba pengen tahu seperti apa sih Trimble Connect itu. Jadi Trimble Connect itu seperti Google Drive, ya. Tahu Google Drive ya? Google Drive untuk kita kerja dengan Office gitu, ada Word, Excel dan sebagainya. Nah, kalau Trimble Connect ini kita bisa kolaborasi berkolaborasi modeling dengan SketchUp. Ya, coba saya. Ya, jadi nah ini. Ya, budi penjelasan nih. Sorry. Nah. Ya. Jadi teman-teman nanti harus buat akun dulu, ini gratis sih, buat akun dulu. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan tools ini. Nah, fungsinya apa? Ini nanti untuk proyek besarnya. Ya, ini penting, ini untuk proyek besarnya. Jadi nanti proyek kita tuh semuanya serba online ya. Proyek besarnya itu kolaboratif. Nanti ada satu kelompok itu maksimal 25 orang. Ya, 25 orang, sekitar 25 orang. Tapi nanti kita pikirkan lagi apakah itu terlalu besar. Kalau enggak kita bikin mungkin satu kelompok mungkin 5 orang gitu ya. Nah, maksimal 25 orang dan 25 orang itu nanti bekerja bareng-bareng ya. Mungkin ada yang modeling bagian mana, nanti disatukan nih pakai Trimble Connect ini. Gitu. Nah, modelingnya dengan apa? Modelingnya dengan SketchUp aja. Gitu. Nah, di sini nanti kita bisa chatting juga ya, kita bisa lewat sini. Jadi biasa kita lewat WA gitu, kolaborasi untuk komunikasi, kita bisa pakai platform Trimble Connect ini. Gitu. Oke, cukup. Nanti biar penasaran nanti aja kita bahas untuk Trimble Connect. Oke, lanjut. Nah, nanti teman-teman juga akan diajarkan untuk fisika bangunan ya. Jadi bagaimana sebentar. Oke. Jadi bagaimana teman-teman Mohon maaf Kak, suaranya. Sorry. Sudah? Ada? Sudah, Bang. Oh, sudah. Lanjut. Oke. Udah ya sekarang. Ya, nanti kita akan kalian bikin tugas yang tugasnya itu adalah membuat salah satu
salah satu dari topik yang ada di sini. Ya, kalian bisa bikin layout. Jadi layout ini bikin gambar kerja dari model SketchUp yang sudah dibuat, ya, atau mungkin teman-teman bikin project Trimble Connect gitu ya. Trimble Scan Essential. Nah, ini Trimble Scan Essential ini coba. Ini untuk modeling dengan point cloud ya. Nanti kita akan ngebahas juga bagaimana cara untuk membuat point cloud-nya. Nah, ini salah satu komponen penting digital twin itu adalah point cloud. Makanya judul program kita BIM dan digital twin. Nah, digital twin-nya itu salah satunya adalah yang ini. Jadi digital twin itu sebetulnya BIM plus sensor gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat kembaran digital dari suatu objek real. Nah, di mechanical ada namanya digital twin, di arsitektur juga ada namanya digital twin. Kalau di arsitektur tentunya bangunan ya, konstruksi gitu ya. Nanti di situ kita pasang sensor-sensor sehingga kita bisa monitor gitu ya berapa suhu keseluruhan gedung atau misalnya untuk proyek konstruksi sudah berapa persen progresnya real time gitu ya dengan sensor-sensor seperti itu. Nah biasanya untuk awal gitu ya pembuatan digital twin itu kita menggunakan point cloud ini. Gitu. Nah nanti kita akan belajar point cloud ini lebih ke datanya sudah ada, nanti kita tinggal olah gitu ya. Cuma nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat data-data ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, kita lanjut aja deh ya. Nah, habis itu selesai itu kita akan belajar rendering. Nah, ini untuk lebih ke marketing ya. Ini lebih ke marketing. Ada yang basic, ada yang advance. Teman-teman pasti sudah tahu V-Ray. Ya, lalu ada. Nah, ini ada pengayaan aja ya. Di sini nggak ada tugasnya. Ya, tanpa tugas karena ini menggunakan RTX. Mungkin nggak semua teman-teman capable laptopnya. Nah, di sini nanti terakhir kita bikin virtual tour dan digital twins. Jadi kita nge-build digital twins. Kalau tadi itu dari point cloud, nah kalau ini dari kita bikin digital twin dari rendering panorama rendering. Terima kasih ya. D5. Keren banget. Ya, ini mungkin ada. Saya langsung buka aja deh. Ya, jadi kita belajar render ke next level ya. Jadi nggak cuma 2 dimensi render itu, tapi kita langsung bikin bikin semacam Google Street View. Kalau teman-teman Google Street View kan, nah itu kita bisa maju, mundur, kiri, kanan gitu ya. Nah seperti ini. Bisa dilihat ini contohnya. Ya seperti itu nanti bisa di ini ya. Ya. Nah di sini kita bisa menempatkan informasi karena kan sekarang lagi hype ya metaverse itu. Nah jadi di sini kita bisa dari rendering tadi kita jahit sama-sama sehingga kita bisa bikin ruangan dunia virtual, ruang virtual yang bisa kita eksplorasi secara imersif ya atau secara natural. Kita bisa jadi ini bukan rendering ya. Jadi maksud saya ini tadinya rendering tapi kita renderingnya bisa kita putar ya. Bisa kita putar, bisa kita gerakan ke depan. Gitu. Dan ini mungkin teman-teman nggak di tempat training lain untuk yang rendering mungkin nggak diajarkan sampai sini. Biasanya cuma 2 dimensi aja. Oke, lanjut aja. Nah, setelah itu baru kita main BIM-BIM-an nih di sini. Dimulai dari arsitektur, lalu ada struktur dan seterusnya. Nah, nanti untuk sertifikasinya ini semua ada sertifikasinya. Syaratnya adalah ngumpulin project ya. Ngumpulin project. Nah, cuma untuk yang arsitektur dan struktur nanti kita sama-sama untuk submit project nanti dengan iTwins. Jadi dia mirip Trimble Connect tapi untuk Bentley itu ada namanya sendiri namanya iTwins. Ya, twins. Jadi twins itu mungkin
kembaran gitu ya. Nah, itu nanti kita upload. Kalau SketchUp di-uploadnya ke Trimble Connect. Nah, kalau Open Buildings, kita akan gunakan Open Buildings untuk ininya. Mungkin kalau buat teman-teman yang pernah tahu, atau ini iTwin ya. Nah, ini start sudah. Ya, jadi kita baru tahun depan sih insya Allah akan bergabung dengan Autodesk untuk Revit, tapi sementara kita akan gunakan Open Buildings ini. Jadi macam-macam untuk dia ada modul-modulnya, ada arsitektur, ada struktur, dan seterusnya. Nah, untuk arsitektur dan struktur, kita akan mendapatkan badges. Ya, ini. Jadi tugasnya satu modul satu ya, gitu. Nah, teman-teman di sini minimal untuk sertifikat yang BIM ini minimal mungkin 3 ya. Kita provide 5, tapi kalau bisa dari 5 itu 3 didapatkan sertifikatnya. Karena mungkin ada yang mungkin jurusan lain gitu ya, yang mungkin nggak perlu ambil semua gitu. Nanti dipilih aja. Nah, nanti misalnya untuk arsitektur kita bisa sorry. Nah, ini sorry ya. Nah, ini nanti kita akan nanti teman-teman akan dapat badges ini ya. Nah, badges ini itu nanti akan melekat dengan istilahnya kayak profil profesionalnya kalian gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah punya badges ini, teman-teman akan terbuka dunia profesionalnya lebih ke global. Coba lihat di sini skillnya diajarin apa. Kalau kita klik misalnya arsitektur di sini. Nah, ini ada dia untuk pekerjaan arsitektur lebih paling banyak itu di daerah New York gitu ya, dan seterusnya. Dan salary range-nya kita bisa lihat ya, $100.000 per tahun. Nah, ini ada beberapa lowongan yang bisa kita apply, teman-teman apply. Ini ada gajinya ya di sini. Nah, kalau misalnya kita punya badges yang tadi, itu ada kemungkinan bisa diterima di salah satu lowongan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, itu baru satu ya. Kita akan dapatkan yang arsitektur dan struktur. Ya, lanjut ya. Nah, terakhir sekarang jam berapa? Udah lewat 5.35, nggak apa-apa, terus saja. Oke, kemudian terakhir ini semuanya lanjut ke mana tadi? Analisis struktur ini ya. Nah, baru nanti terakhir kita teman-teman yang di arsitektur mungkin harus punya insight sedikit tentang kekuatan bangunan ya. Jadi kita tuh ngedesain itu kadang-kadang suka nyusahin. Biasanya orang arsitek itu kalau ngedesain suka nyusahin orang struktur ya kalau bangunannya bentuknya aneh-aneh. Nah, tapi seenggaknya kita bekalin teman-teman yang di arsitektur ada wawasan untuk strukturnya. Nah, teman-teman yang di sipil juga sama. Mungkin bisa dengan ilmu arsitek yang didapat itu setidaknya bisa tambah wawasan lah gitu ya. Ya, seperti itu. Ini untuk StatPro tahu ya. Jadi StatPro ini biasanya itu saingannya kayak yang teman sipil pasti tahu. Ya, ada Tekla, ada Etaps, ada SAP 2000 gitu. Nah, ini ada banyak sih sebenarnya bisa coba kita lihat. Nah, ini. Jadi memang negara kita tuh lagi gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur. Jadi skill seperti ini setidaknya kita ada gitu ya. Teman-teman ada dibekalin. Nah, ini juga nanti akan ada tugasnya juga untuk struktur. Dan ini fundamental aja ya. Kita nggak akan
go beyond gitu ya. Jadi cukup fundamental aja. Tetap tapi nanti ada analisisnya ada dan yang sederhana ya. Mungkin nggak ngebahas kayak respons spektrum gitu, nggak terlalu ada seismik gitu, nggak dibahas untuk gempa. Jadi cukup yang simple-simple gitu. Ini pembahasannya sendiri itu kalau diturutin ini bisa sampai 3 bulan sih trainingnya. Jadi kita nggak punya waktu sebanyak itu. Oke, nah lanjut ya untuk setelah itu nanti setiap modul ini kan ada tugas-tugas ya, tugas-tugas individu semua. Ada beberapa tugas yang sekaligus jadi project ya, tugas sekaligus project yang harus disubmit untuk mendapatkan sertifikat gitu. Jadi nanti kalau untuk yang SketchUp mungkin nggak ada sertifikat internasional, yang memang dari sananya nggak ada sertifikat internasional di SketchUp itu. Jadi kita memang akan ada sertifikat dari kita aja gitu. Nah, kita karena kalau teman-teman lihat di sini di SketchUp itu ada daftar partner. Memang kalau untuk SketchUp itu semua diserahkan trainingnya ke partner terdekat. Nah, teman-teman bisa lihat di website SketchUp kita sudah terdaftar ya. Jadi memang dan ini kita paling lama, kita dari tahun 2009 kita sudah jadi. Yang lainnya ini baru-baru ini. Ini anak baru semua nih yang lainnya. Kalau kita dari 2009. Gitu. Dulu kita distributor ya, sekarang distributornya si Aca Pacific ini. Gitu. Jadi nanti sertifikat dari Neosia aja, tapi itu karena kita partner, jadi itu diakui sih sebetulnya, nggak masalah. Oke. Apa lagi ya? Saya rasa untuk silabus seperti itu. Nah, untuk jadwal ya, untuk jadwal SketchUp itu materinya sekitar 3 minggu ya. Lalu analisis dan kolaborasi tim ini 2 mingguan. Visualis project juga 2 mingguan. Nah, ini juga 2 minggu semua. Gitu. Yang 3 minggu itu cuma yang arsitektur. Artinya kalau ditotalin itu harusnya tepat sampai selesai Desember. Gitu. Jadi SketchUp aja yang pemodelan ininya yang 3 minggu, sisanya 2 minggu semua. Itu nanti akan. Oke. Bentar. Mana? Sekali. Apa itu? Kuota. Oke. Ya, seperti itu ya. Coba saya lihat ada pertanyaan. Suaranya tidak ada. Oh, ini yang tadi ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk posisi kuota kita yang BIM ini. Ini ya. Ya. Nah, ini yang sudah menerima 189, kita juga di markup dulu 500 ini. Ini yang sudah aktif ya, sudah aktif. Artinya kalau kita targetnya kan sebenarnya 250. Berarti ini masih kurang, masih ada ruang sekitar 60-an ya, 61. Ini teman-teman manfaatkan sisa waktu kita punya waktu sampai 5 Agustus untuk mengolah semua teman-teman yang sudah daftar. Kalau pendaftarannya 31, pendaftarannya teman-teman daftar 31, setelah tanggal 31 teman-teman nggak bisa daftar lagi. Nah, tapi setelah itu masih ada lanjut proses ini, seleksi masih lanjut sampai tanggal 5. Nanti di situ dokumen-dokumen dilengkapin gitu ya, sampai tanggal segitu yang dokumen yang belum lengkap dilengkapin. Kemudian nanti yang waiting list itu nanti masuk lagi gitu ya, yang waiting list berikutnya masuk lagi dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya itu kemarin itu ada wacana untuk waktu tunggu itu kan 3 hari sekarang ya. Itu tadinya tuh mau dibuat 2 hari gitu. Jadi ada perbedaan pendapat di teman-teman MSIB juga, di tim MSIB-nya ada yang 3 hari itu sebenarnya kelamaan ya, karena dengan waktu yang sangat terbatas ini, waktu 3 hari itu sangat
lama gitu ya. Karena waiting list itu ada terus nanti. Jadi kita pengen memang yang benar-benar siap aja, yang memang sesuai yang kita terima. Ini karena memang sistemnya apa ya? Karena ini banyak yang mau gitu ya. Istilahnya kita memang harus adil gitu, teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada yang masih ngurus-ngurus gitu ya. Kita kasih kesempatan yang memang sudah siap, lebih siap dan memang secara keilmuan juga lebih pas gitu ya. Nggak masalah, nanti kita bisa prioritaskan di batch keempat nanti insya Allah kalau ada lagi gitu. Ya, oke, mungkin saya belum kebayang nih ada pertanyaan apa lagi ya. Untuk pendaftaran, alur pendaftaran mungkin sudah dijelaskan tadi, garis besarnya sama dengan yang mekanikal ya. Untuk alur pendaftaran tuh prosesnya sama semua, dokumen-dokumen semua harus dilengkapin seperti itu. Ya. Halo Pak, izin bertanya Pak. Boleh silakan. Mungkin ini saya bertanya terkait administrasinya Pak. Kebetulan dari posisi dari website MBKM saya itu udah diterima. Lalu saya kan konsultasi dengan dosen pembimbing saya, katanya diperlukan surat penerimaan program MBKM oleh pelaksana program. Nah itu bisa dibuatnya itu untuk kapan ya Pak? Iya, itu nanti surat itu akan ada Mas. Cuma kan kita harus ini dulu ya, harus fix dulu siapa-siapa aja dan jumlahnya berapa. Setelah itu nanti baru kita buatkan. Tapi jujur aja ini format suratnya juga kita belum dapat sih ya. Kita ntar akan tanyakan formatnya seperti apa ke tim MSIB. Apa tadi nama suratnya? Surat penerimaan ya? Surat penerimaan program MBKM. Nah ini dibuat oleh pelaksana program, Pak. Iya, coba nanti kita tanyakan ke tim MSIB. Biasanya mereka sudah ada formatnya gitu. Kemarin tuh memang ada beberapa format surat yang memang harus kita ikutin gitu ya. Mungkin di salah satunya ada seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Izin bertanya Kak. Iya. Kan ini pada Merdeka sudah ada tools-tools yang nantinya akan digunakan seperti SketchUp, layout, dan lain-lain. Apakah ini toolsnya kami sediakan memang sebagai pembelajaran atau aba-aba dari kakak untuk? Ya, jadi untuk software ya ada software tuh komponennya ada 2. Ya. Bentar. Baterai mau habis. Belum mau habis, masih ada kok. Nah, untuk software itu kan ada 2 komponen. Yang pertama si software sendiri, ya kan? Dan yang kedua lisensi. Nah, untuk softwarenya, installernya nanti kita kasih semua linknya. Jadi teman-teman tinggal download aja. Ada linknya, tinggal download aja, ya. Kemudian diinstal. Nah, untuk lisensi, ya, untuk SketchUp itu nanti akan diberikannya kapan? Diberikannya nanti mungkin sekitar setelah 1 bulan. Jadi karena kan lisensi itu ini ya ada harganya gitu ya. Kita akan propose dulu untuk untuk lisensinya. Kita pakai trial dulu, tapi nanti di akhir program kita akan kasih lisensinya. Mirip seperti SolidWorks ya, sama seperti SolidWorks juga seperti itu. Pakai trial dulu, kemudian nanti di akhir program. Takutnya begini, takutnya nanti ada yang sudah ikut, terus tiba-tiba mundur lisensinya jadi ini kan, gitu. Cuma mau dapat lisensi aja. Nah, kita khawatir untuk menghindari hal itu. Nanti untuk lisensi ada kita kasih di akhir gitu ya. Nah, untuk open building, untuk yang BIM itu lisensinya gratis. Cuma nanti itu kita harus ada step-stepnya. Kita akan ada sesi sendiri, khusus nanti memang yang sudah teman-teman sudah aktif aja, untuk mengajukan ya di sini nih. Ada Bentley Education. Gitu. Coba ya. Nah, jadi nanti kita akan bikin sesi khusus ya untuk mengajukan lisensi ke Bentley. Nanti teman-teman akan dapat lisensinya gratis. Kalau software mentahannya itu nanti bisa dari saya, dari kita gitu ya. Wah, kok nggak kebuka?
Bentar. Harus pakai HTTPS ya ini ya. Nah ini nanti teman-teman mesti buat akun dulu ya, kalau enggak login gitu kan. Nanti saya akan minta tolong untuk tim Bentley Education ini untuk mempermudah prosesnya. Nanti teman-teman cukup kumpulkan KTM aja untuk ini ya, atau nanti kalau misalnya memang mau aman itu lebih enak pakai email kampus kalau ada gitu ya. Tapi mungkin biar sama semua nanti rekan-rekan kumpulin aja untuk KTM-nya, kumpulin ke kita ya kan. Nah, nanti kita akan ajukan ke Bentley untuk lisensinya. Gitu. Nah, ini gratis ini. Termasuk nanti StatPro juga sama, bisa pakai lisensi yang sama. Gitu. Nah, sertifikat-sertifikat yang tadi itu, yang apa namanya, yang kayak di Credly itu akan terhubung ke akun Bentley-nya. Jadi akun Bentley itu kayak ID kita, ID profesional kita untuk kita berkarir kemana-mana. Mungkin ibaratnya kayak kalau kita di CV gitu ya. Nah, kita cantumkan akun Bentley kita apa, nah si perusahaan akan bisa ngecek level profesional kita tuh seperti apa, sertifikat apa aja yang sudah dipunya gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini kita sudah di sini sudah maghrib ya, jadi iya, mungkin kita cukupkan aja dulu ya. Kita ya. Ada raise hand. Mungkin terakhir Pak, tentang ini apa kan tadi Bapak minimal Neoasia kan provide 5 batch kan ya Pak, 5 sertifikat. Minimal kita ngambil 3. Kebetulan saya dari teknik sipil, kalau di teknik sipil tadi itu kayaknya cuma StatPro doang yang benar-benar align kan ya Pak. Nah berarti open building itu juga bisa, open building yang struktur kan ada. Iya, maksudnya yang apa yang benar-benar batch apa yang sertifikasinya itu align itu berarti open building sama StatPro itu ya berarti ya Pak? Iya, mau ngambil arsitek juga nggak masalah sih. Itu iya. Nah itu apa namanya kan, misal saya cuma ngambil 3 Pak. Sedangkan yang kuliah yang saya ikuti itu harus kuliah semuanya berarti ya Pak? Itu yang nentuin cuma waktu nanti tugas akhirnya doang berarti ya? Gimana? Maksudnya kayaknya kan nanti bakal ada arsitek, ada open building, ada StatPro dan lain-lain. Nah itu sertifikasi mana yang bakal saya ambil itu berarti tergantung nanti tugas akhir yang saya kerjakan yang mana. Atau dari awal udah harus ditentukan saya mengikuti yang mana untuk nanti sertifikasinya. Iya, sebaiknya sih diambil semua ya. Kita kan provide 5, ambil aja 5. Itu tuh harga-harganya soalnya. Saya nggak, misalnya saya kasih, saya punya barang mewah, ada 5 keping emas gitu kan. Ya kan, saya kasih semua nih, tapi kalau cuma ambil 3 kan sayang. Kalau bisa 5 gitu. Kalau bisa 3 ya syukur. Dan yang mana 3-nya ya nanti kalian yang tentukan lah gitu. Gitu ya. Jadi untuk yang BIM itu mungkin agak sedikit beda asesmennya dengan yang mekanikal. Kalau di mekanikal asesmennya dengan online ya, ada tes online segala macam. Kalau di BIM itu dengan project. Nanti ada submit project. Kita submit project ke Bentley. Nanti Bentley akan cek apakah sesuai dengan minimal requirement yang dibutuhkan untuk bisa certified. Kalau misalnya belum, nanti akan dikasih masukan sama Bentley, kurang di sana, kurang di sini. Kita sama-sama baikin gitu, ya, sampai nanti bisa dapat. Jadi kalau di BIM itu lebih ke project. Makanya ada beberapa yang project sekaligus tugas aja gitu, biar nggak terlalu banyak nanti tugasnya ya, seperti itu. Nah untuk tugas besar di sini kan kalau kita lihat ya di aktivitasnya ini kan ada yang namanya ini modules ya. Nah ini ada project kolaborasi digital. Nah, proyek kolaborasi digital ini ya kita nanti akan gunakan Trimble Connect yang tadi itu. Gitu. Ya ini mungkin nanti kita akan teknisnya nantilah ya. Gitu. Jadi nanti misalnya nih ada yang sipil, ada yang arsitek. Yang sipil ngedesain strukturnya gitu kan. Yang arsitek fokus ke arsitekturnya. Ya, nanti itu bisa digabung gitu. Atau yang lain misalnya lebih fokus ke landscape-nya segala macam. Masing-masing kerja sendiri-sendiri ntar bisa digabung
dikolaborasikan aja gitu. Nah, mungkin ada di dalam tim itu ada orang strukturnya ada 3 gitu kan, ada 3. Kemudian nah orang struktur kan harus kerja bareng ya, harus kerja bareng. Nah, nanti kalau ada yang ini komunikasinya lewat platform Trimble Connect itu. Jadi platformnya pakai cloud ya, pakai cloud. Tapi mungkin sebenarnya itu ya kalau mau komunikasi pakai WA juga nggak masalah, kan memang ada grup WA-nya kan. Gitu. Tapi memang semua kerekam di dalam platform Trimble Connect itu. Nanti kita akan belajar cara menggunakan Trimble Connect ya. Seperti itu. Itu aja ya, saya kira cukup. Ya, itu aja. Untuk yang software-software lain kita memang belum ada ininya, belum berpartner seperti kayak apa ini, Enscape gitu ya. Kita nggak partnering gitu kan. Dan apa istilahnya? Kita lebih ke digital twin ya. Jadi kalau ya sebenarnya juga pakai Enscape bisa sih. Cuma Enscape itu lisensi lagi, Mas. Lisensi lagi. Nah, sedangkan nanti yang kita gunakan itu tools-nya free. Metareal tadi yang ini. Jadi ini free nih. Free. Jadi kita akan gunakan ini. Semuanya serba browser sih di sini. Gitu. Jadi nanti biasanya kalau kita presentasi itu apa sih? Pakai 2D ya, render kalau di arsitek itu pakai 2 dimensi, kalau enggak pakai animasi, ya, animasi pakai Lumion misalnya kan. Teman-teman arsitek pasti sudah familiar dengan itu. Nah, cuma kan memang kalau animasi dengan Lumion itu kan kita kayak nggak interaktif ya. Tinggal play terus jalan sendiri. Nah, ini kalau ini kan lebih interaktif. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang desain misalnya konsep apa nih? Konsep jendela misalnya. Nah, kita bisa taruh di sini semacam link yang ada informasi jendela ini itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah lulus gitu ya dan bekerja di firma-firma arsitektur, presentasi menggunakan digital twins ini akan lebih imersif dan akan lebih eye catching juga. Dan tidak perlu komputer yang spek tinggi ya, karena ini menggunakan browser. Jadi kita nggak perlu spek tinggi. Gitu. Bahkan di tablet juga bisa ini. Gitu ya. Ya, gitu aja ya mungkin. Ya mungkin ada teman-teman yang mau sholat, kita akhiri dulu aja sementara ya. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan administratif tadi sudah cukup mirip-mirip aja. Terima kasih. Ini tinggal berapa? Tinggal berapa orangnya nih? 145. Oke, sudah berkurang 50 orang, 60 orang berkurang. Baik, kalau gitu ada lagi dari kamu Is? Udah? Cukup ya? Cukup. Oke, saya tutup aja sampai sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Share aja.